Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama tim Cerita Rakyat ID. Pada kesempatan kali ini, tim Cerita Rakyat ID akan membahas tentang serangan Mongol ke Jawa. Tentu dari kalian pasti sudah banyak yang mengetahui tentang Mongolian Empire, kerajaan Mongol. Kerajaan Mongolian Empire adalah kekaisaran kedua terbesar dalam sejarah dunia setelah Imperium Britania. Kerajaan Mongol Empire pada puncak kejayaannya dengan perkiraan penduduk sebanyak di atas 100 juta orang dan menjadi yang paling kuat di antara semua kekaisaran abad pertengahan. Kekaisaran Mongolian didirikan oleh Genghis Khan pada tahun 1206 sesudah mempersatukan suku-suku Mongolia yang saat itu sering berselisih di antara sesama dan memulai banyak penaklukan di seluruh benua Eurasia yang dimulai dengan penaklukan dinasti Xia Barat di China Utara dan kerajaan Khwarezmia di Persia. Pada puncaknya, Kekaisaran Mongolia menguasai sebagian besar wilayah Asia Tenggara dan Eropa Tengah. Selama keberadaannya, Mongolia melakukan pertukaran budaya antara Timur Barat dan Timur Tengah sekitar abad ke-13 dan 14. Serangan Mongolia ke Jawa adalah sebuah invasi militer oleh pasukan Mongol yang berasal dari China untuk menyerang Jawa. Serbuan yang dilakukan pada 1293 ini dipimpin oleh Kublai Khan, penguasa kekaisaran Mongol dari dinasti Yuan. Kala itu, Kublai Khan mengirim sekitar 30.000 tentaranya ke Jawa untuk menghukum Raja Kartanegara dari kerajaan Singasari. Namun, serangan besar-besaran ini justru berakhir dengan kekalahan Mongol. Ketika berkuasa, Kublai Khan melakukan upaya perluasan wilayah dengan mengirim utusan ke berbagai negara. Utusan tersebut diperintah untuk meminta negara-negara yang dikunjunginya supaya tunduk di bawah kekuasaan Mongol dan membayar upeti. Mensi atau Mengki yang dikirim ke kerajaan Singasari tidak diterima dengan baik oleh Raja Kartanegara. Raja Kartanegara menolak untuk tunduk dan memperlakukan Mensi seperti pencuri, potong telinganya dan diusir dari kerajaan. Hal ini dilakukan yang membuat Kublai Khan marah dan mengirim ekspedisi ke Jawa untuk menghukum Raja Kartajaya. Namun, selain itu, Kublai Khan juga memiliki maksud lain. Apabila Jawa berhasil ditaklukkan, maka negeri-negeri di sekitarnya juga akan tunduk dan dinasti Yuan dapat menguasai jalur perdagangan laut Asia. Kublai Khan menyiapkan sekitar 20.000 sampai dengan 30.000 pasukan dan 1.000 kapal yang dilengkapi perbekalan untuk 1 tahun. Ekspedisi ini dipimpin oleh Ike Mase, orang Uighur yang berpengalaman dalam pelayaran ke laut negeri, dan Gao Xing. Pasukan Mongol bertolak dari Guangzhou, Cina, menyusuri Champa hingga Sumatera, kemudian berlayar menuju Karimun Jawa dan berakhir di Tuban. Di Tuban inilah mereka diduga sempat menjarah desa yang terletak di pesisir pantai. Setelah itu, Madan membagi pasukannya menjadi 2, yaitu pasukan darat dan pasukan yang menggunakan perahu untuk menyusuri sungai. Sementara itu, di sisi Raden Wijaya, ternyata Raja Kartanegara telah dibunuh akibat pemberontakan Adipati Kediri bernama Jayakatwang. Peristiwa itu membuat tahta kerajaan Singosari menjadi kosong dan diambil alih oleh Jayakatwang. Selain memindahkan kekuasaan ke Kediri, Jayakatwang juga mengasingkan keluarga Kartanegara ke Madura, termasuk menantunya yang bernama Raden Wijaya. Raden Wijaya yang tidak terima dengan perlakuan Jayakatwang segera menyusun strategi untuk mengalahkannya. Dengan kecerdikannya, Raden Wijaya mengajak pasukan Mongol yang hendak menghukum Kartanegara untuk bergabung bersamanya menyerang Jayakatwang. Apabila serangan mereka berhasil, Raden Wijaya berjanji akan tunduk dan menghadiahkan 2 orang putri untuk dinasti Yuan. Permintaan ini disetujui oleh pasukan Mongol dan mereka pun bersatu untuk menyerang Jayakatwang. Gabungan pasukan Raden Wijaya dan Mongol bertemu di Daha. Mereka kemudian menyerang pasukan Kediri dan dengan cepat berhasil membakar istana Jayakatwang. Jayakatwang yang telah mundur ke bentengnya kemudian dikepung dan didesak supaya menyerah. Setelah mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya meminta izin kepada pasukan Mongol untuk kembali ke Majapahit.
Raden Wijaya mengaku akan mengambil upeti dan minta dikawal oleh pasukan Mongol. Dalam perjalanan kembali ke Majapahit, Raden Wijaya segera menghabisi 200 pasukan Mongol yang mengawalnya setelah ia balik menyerang pasukan Mongol yang tengah berpesta merayakan kemenangan atas Jayakatwang. Dalam serangan mendadak itu, Raden Wijaya berhasil membunuh banyak pasukan Mongol, sementara sisanya segera melarikan diri ke kapal. Pada akhirnya, pasukan Mongol memilih untuk berlayar meninggalkan tanah Jawa. Pasca kekalahan Mongol di Jawa, selain mengalami kekalahan, pasukan Mongol juga kehilangan banyak pasukan dalam pertempuran di Jawa. Diperkirakan sekitar 60% pasukan Mongol terbunuh, sementara sebagian lainnya menjadi tawanan. Kekalahan ini juga membuat Kublai Khan, Purka, dan Ike Mase harus menerima hukuman. Lain halnya dengan Gao Xing yang justru dihadiahi emas karena dianggap telah melindungi pasukan dari kehancuran total. Setelah serangan Mongol ke Jawa pada 1293, Kublai Khan sebenarnya merencanakan invasi lain, akan tetapi rencana tersebut tidak pernah terrealisasikan karena Kublai Khan terlebih dulu meninggal. Nah, itu dia sahabat cerita rakyat, sejarah tentang serangan Mongol ke tanah Jawa yang pada awalnya ingin menaklukkan Singosari, namun sebelum ditaklukkan, Raja Singosari yaitu Kartanegara sudah terlebih dulu dibunuh oleh Jayakatwang. Dan atas kecerdikan Raden Wijaya yang bisa memanfaatkan pasukan Mongol yang justru malah membantunya untuk mengalahkan Jayakatwang dan juga mengusir Mongol dari Jawa, yang akhirnya Mongol pun dikalahkan dalam invasinya sendiri ke tanah Jawa. Sekian cerita dari kami. Jika kalian berkenan, silahkan like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar channel ini terus berkembang. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.